harus dikorbankan untuk menjadi tumbal persembahan di sungai tersebut agar si tanggulnya ini tuh kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi sama aku, Elsa Novean. Oke, di kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai sebuah kisah yang mana ini sangat melegenda di Jepang tentang sebuah pengorbanan nyawa manusia, yang mana nyawa manusia ini dipercaya dapat mengokohkan sebuah bangunan. Peran semen di situ gimana ya kalau manusia aja udah dapat mengokohkan bangunan? Oke, lanjut. Kegiatan tersebut bernama Hitobashira. Udah nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Hitobashira yang memiliki arti pilar manusia. Ya, artinya aja udah serem gitu ya, pilar manusia. Ini sudah ada sejak abad ke-16. Jadi sejak zaman Jepang kuno tuh udah ada yang namanya Hitobashira. Sebuah bangunan yang menggunakan Hitobashira ini tuh udah banyak. Kayak kastil, jembatan, bendungan, itu tuh pada pakai Hitobashira. Nah, kenapa masyarakat itu pada pakai Hitobashira? Karena dulu ada sangkut pautnya dengan Hitobashira yang pertama kali. Hitobashira yang pertama kali terjadi pada tahun 323 Masehi. Jadi udah bener-bener dulu banget tuh. Saat itu Jepang itu berada di bawah kekaisaran Nintoku. Nah, pada masa ke-11 pemerintahan Kaisar Nintoku, terjadi sebuah banjir yang sangat besar. Itu dikarenakan meluapnya sebuah sungai yang ada di sana tuh. Lalu kaisar ini membuat dua tanggul. Tapi dua tanggul ini yang dibuat oleh Kaisar Nintoku itu selalu runtuh nih. Jadi udah dibuat tuh runtuh lagi, udah dibuat runtuh lagi. Tuh aja terus pokoknya. Jadi nggak bisa nih buat nahan si airnya ini. Sampai pada akhirnya kaisar ini bermimpi, kayak dapet wahyu ceritanya. Katanya ada seseorang yang bernama Kawakubi dan juga Koromonoko yang harus dikorbankan untuk menjadi tumbal persembahan di sungai tersebut agar si tanggulnya ini tuh kokoh. Udah aja ya itu. Cuman nih pada saat pelaksanaan penumbalan pertama, si Kawakubi ini pasrah aja gitu. Jadi dia langsung nyemplung aja tuh ke sungai buat persembahan. Nah, berbeda lah sama si Beda lah sama si Koromonoko ini. Sama dia dicemplungin lah tuh sebuah labu. Terus si Koromonoko ini bilang ke semua orang, kalau labu itu tenggelam, maka memang benar harus adanya tumbal untuk para dewa. Tapi kalau misalnya labu itu tidak tenggelam, maka tidak perlu ada tumbal. Nah, udah tuh ditungguin akhirnya tuh labu tenggelam atau enggak gitu kan. Nyatanya nggak tenggelam tuh. Jadi ngapung aja tuh, langsung ikutin aliran sungai. Nah, akhirnya si Koromonoko ini tidak dikorbankan. Tapi si Kawakubi udah terlanjur dikorbankan. Akhirnya tetaplah si tanggul itu dibangun. Ternyata kokoh. Jadi nggak ambruk-ambruk lagi si tanggulnya. Dari situlah si masyarakat tetap percaya bahwa dengan adanya tumbal, walaupun tumbal itu satu, si bangunan akan menjadi kokoh. Nah, udah tuh kisah Hitobashira yang pertama kali tuh. Makin kesini, makin menjadi-jadi, makin digunakan Hitobashira ini. Sampai pada akhirnya ada sebuah kisah yang mana Hitobashiranya itu sangat terkenal. Karena ini sebuah pengorbanan seorang ibu di Kastil Maruka. Kastil Maruka yang dibangun pada tahun 1576, ya lumayan udah lama juga gitu kan. Ini dipercaya sebagai kastil tertua yang menggunakan metode Hitobashira ini. Ceritanya gini, dulu dikisahkan bahwa Shibata Katsutoyo itu melakukan sebuah pembangunan kastil, yang mana kastil tersebut dibuat oleh tumpukan batu, tapi tumpukan batu itu tuh nggak mau kokoh, jadi runtuh lagi. Akhirnya pengikut Katsutoyo ini menyarankan untuk menggunakan metode Hitobashira. Nah, akhirnya dicari tuh yang mana yang bakal dijadiin tumbal untuk pembangunan kastil tersebut. Akhirnya terpilihlah wanita tua yang bernama Oshizu. Karena Oshizu ini miskin, jadi dia oke-oke aja asalkan si anaknya ini diangkat sebagai samurai, agar kehidupan anaknya ini tuh terjamin, gak miskin lagi. Oke lah, tuh deal ya kan. Akhirnya Oshizu mengorbankan dirinya, lakukanlah tuh pembangunan kastil Maruka itu. Oshizu ini udah mengorbankan nyawanya, anaknya ini ternyata tidak pernah diangkat menjadi samurai karena si Shibata Katsutoyo ini dipindahkan ke prefektur lain. Katanya nih ya, setiap bulan April itu parit di kastil tersebut akan dibanjiri hujan, dan masyarakat di sana meyakini bahwa itu merupakan air mata kesedihannya Oshizu. Nah, karena penduduk di sana menghormati Oshizu, jadi dibuatkanlah festival makanan untuk menenangkan arwahnya Oshizu. Saking melegendanya Hitobashira ini, banyak nih bangunan yang diyakini menggunakan metode Bashira juga. Di antaranya Kastil Gujo Hachimang, Kastil Nagahama, Kastil Maruka yang tadi diceritain, Kastil Ozu, dan Kastil Komine. Itu yang kastil. Nah, ini ada lagi kuil Itsukushima, Jembatan Fukushima, Jembatan Kintaikyo, Waduk Hattori, dan Oi. Nah, kastil udah, kuil udah, sekarang yang bendungan. Bendungan itu ada irigasi Imogawa. Oke gengs, jadi itu merupakan salah satu kisah yang mana sangat melegenda tuh di Jepang, dari zaman Jepang kuno hingga sekarang. Nah, untuk kalian yang mau request bisa langsung di komen di bawah, oke? Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like,
komen, dan juga di-share. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.